の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで。 Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel MSM. Ya, jadi kali ini kita mau lanjutin tutorial yang kedua ya. Jadi kemarin kita udah tahu apa itu Givi, terus instalasi serta testing juga kemarin. Ya, jadi kali ini kita mau bikin aplikasi yang telah kita buat kemarin ya, tampilan Hello World. Itu bisa diinstal di Android, teman-teman. Coba kita cek dulu. Kemarin kita buat ini ya di folder latihan. Oke, ini kalau misalnya kita running dan dia akan muncul Hello World seperti ini ya kemarin. Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau install si Hello World ini di HP kita ya. Tapi untuk filenya itu masih .py gitu kan. Jadi kita nanti akan mengubah si file.py ini menjadi .apk gitu kan, karena Android seperti itu. Jadi sebelum lanjut saya jelasin dulu sedikit. Untuk Givi itu sebetulnya bukan seperti kayak Android Studio maupun Flutter ya, yang ketika kita running kemudian secara otomatis dia akan membuat file aplikasi .apk itu sendiri gitu secara langsung. Kalau misalkan di Givi itu berbeda, jadi kita bikin tampilan dulu seperti ini kan, tampilan dulu seperti ini, kemudian baru secara terpisah kita build dari .py menjadi .apk, jadi terpisah gitu ya, manual gitu kan. Oke, jadi pertama-tama untuk bahan-bahan yang perlu dia siapin teman-teman, yaitu saya saranin menggunakan Ubuntu ya. Ubuntu, saya pakai Ubuntu 18. Kalau misalkan pakai Windows teman-teman, karena Windows belum support, jadi teman-teman pakai VirtualBox aja ya. Oke, jadi sebetulnya untuk membuild sebuah file.py ini tadi menjadi file.apk ya, agar bisa diinstal, itu sebetulnya ada dua di Givi. Jadi yang pertama dengan menggunakan bulldozer ya, bulldozer ini. Kemudian yang kedua dengan menggunakan Python for Android ya. Jadi ada dua. Nah, untuk tutorial ini kita pakai yang bulldozer aja, karena menurut saya itu cukup gampang sih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tinggal download ya bahan-bahan yang sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal download. Nah, yaitu bahan-bahan yang pertama ya, teman-teman download apa aja ya, ANT, terus SDK sama NDK ya, teman-teman wajib download ini, kemudian diekstrak, dan saya sudah ekstrak di folder bahan di sini ya, sudah saya ekstrak. Dan ini menu environmentnya, ini project latihan yang kemarin ya. Nah, setelah teman-teman download folder tadi, teman-teman nyiapin instalasi package ya. Jadi saya mau ini dulu masuk ke menu environmentnya. Oke, saya udah aktifin menu environmentnya. Jadi package yang perlu kalian install yaitu yang pertama ya, karena kita menggunakan bulldozer, jadi ya kita install pip bulldozer pip install. Oke, nah nanti kalau udah install, karena gue udah diinstal jadi begini tampilannya. Teman-teman install lagi package namanya install Python ya, install Python. Nah, kalau udah terinstall, teman-teman juga install JDK ya, Javanya ya, kita install pip
sudo apt install open jdk min laten min jdk ya, lupa. Nah, karena gue udah install jadi gue tekan no. Kalau teman-teman belum diinstal tinggal yes aja ya. Nah, karena gue udah install, kalau misalkan kita cek java min jd apa ya, version. Nah, gue udah install nih JDK yang versi 18 ya. Jadi teman-teman wajib install itu. Kalau udah tadi terinstall semua, teman-teman tinggal masuk ke file ya, file project yang ini ya, pilih yang udah kita buat. Terus kita masuk dulu latihan. Nah, kalau udah teman-teman masuk, teman-teman tinggal kasih perintah yang namanya buildozer init ya, simple kan, cuma gini. Oke, kalau udah teman-teman tinggal enter. Nah, secara otomatis nanti di dalam si foldernya itu dia akan membuat sebuah folder membuat sebuah file sketch ya. Nah, di dalam sketchnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini sketch ini adalah perintah yang nanti akan dijalanin. Jadi nanti dia akan memerintah sebuah title yang namanya my aplikasi. Jadi ini adalah nama aplikasinya. Kalau misalkan kita edit hello world nama aplikasinya ya, nanti dia akan punya nama ini seperti itu. Untuk package-nya silakan teman-teman tulis. Kalau kita tulis hello world aja. Terus untuk domain, kalau misalkan teman-teman punya website sendiri tinggal cantumin. Terus ini adalah include-nya ya, file yang nanti mau di-include itu apa. Terus versi ya, versinya itu berapa, versi dari aplikasi. Terus requirement, biasanya kalau di sini kita tambahin request seperti itu ya. Oke. Portrait ini regionnya apa, terus menggunakan pattern versi berapa, 3 ya. Full screennya itu tampilan di HP-nya 1. Oke, kalau misalkan teman-teman ini menggunakan bikin aplikasinya itu mengakses internet gitu kan ya, perlu internet, teman-teman tinggal dihilangin pagarnya ya. Jadi kalau misalkan dihilangin pagarnya itu berarti perintah yang dibutuhkan gitu ya. Oke teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman juga mau pakai Android dengan IP 27 ya. Kalau 27 apa sih, gue lupa, lollipop apa gitu kan. Teman-teman tinggal ini apa, dihapus pagarnya. Terus minimumnya yang, jadi Android yang bisa diinstal gitu. Jadi aplikasi yang telah kita buat itu bisa diinstal dengan minimum Android versi berapa gitu ya. Kalau ini 21, ini maksimumnya sampai 27 gitu ya. SDK-nya kita pakai SDK yang berapa. Kalau gue yang tadi gue suruh download ya, SDK yang ada di bawah itu di link itu SDK 23 ya teman-teman. Terus menggunakan NDK berapa juga, NDK-nya minimum untuk menginstal membuild sebuah ini aplikasi ya di Kivi itu minimumnya 19C begitu. Nah di situ kita juga udah yang gue suruh download itu juga udah versi 19C gitu ya, udah versi itu. Nah ini adalah sebuah, ini apa sih ini, oh ya ini, dan ini adalah alamat kalau misalkan teman-teman udah download yang tadi ini, bahan-bahan yang tadi teman-teman udah download.
teman-teman tinggal arahin folder ya, folder misalkan contoh seperti ini. Tinggal arahin foldernya sih, misalkan ini kan NDK ya, jadi teman-teman tinggal cantumin di sini doang sih, tinggal kompas. Jadi nanti si ini apa, perintahnya itu langsung mengarah folder yang udah kita ekstrak gitu ya. Sebetulnya sih perintah begini sebetulnya nggak perlu sih kalau misalkan kita ditambahin ini pagar ya, secara default dia akan memerintah sendiri. Seperti contoh, kita langsung ke ini aja deh, contoh ya. Jadi misalkan defaultnya kan tadi nggak usah ya, nggak usah pakai ini, secara default aja dulu. Oke, secara default. Nah begini kan. Nah sebetulnya ini sudah bisa sih untuk diperintahin gitu. Ini level log levelnya udah 5, jadi ini udah cukup sih sebetulnya sini kalau gini. Nanti saya jelasin dulu nih. Oke, kalau udah kita misalkan close dulu ya, kita close. Oke, kita close, kita save. Oke, lambat. Kenapa ini? Oke, terus selanjutnya kalau misalkan teman udah tadi diedit misalkan ya, di sini teman-teman tinggal kasih perintah bulldozer android debug deploy. Nah teman-teman tinggal enter. Nah secara otomatis nanti dia akan build si .py ini menjadi .apk. Tapi biasanya kalau langsung di secara otomatis gini gitu kan, dari defaultnya itu biasanya agak sedikit banyak error sih, nanti biasanya error. Jadi karena gue udah sering gini, jadi gue udah punya cara pintasnya ya untuk bisa menghilangkan error. Caranya sebetulnya gampang, kita close dulu di sini, kita clear. Sebenarnya tadi udah bisa sih, udah bisa dibuild, cuman nanti biasanya error. Maka dari itu gue punya cara pintasnya. Jadi nanti kalau misalkan tadi udah kita kasih perintah barusan ya, nanti dia akan muncul ini nih, folder ini. Kita hapus dulu aja. Nah ini kan file bulldozer yang patch ya, yang barusan ya, yang barusan kita mau edit. Nah ini kita hapus aja semuanya karena gue udah punya, kita hapus, gue udah punya ringkasan ya, jadi nggak begitu banyak kayak tadi. Gue udah ringkas yang perlu-perlu aja ya. Di sini ya, ini kan tadi udah kita hapus ya, jadi gue udah punya ringkasannya. Jadi segini doang sih sebetulnya. Jadi kenapa saya suruh teman-teman download, kalau misalkan tadi secara default langsung diperintahin, nanti secara otomatis si program itu akan download SDK ya, SDK sendiri, NDK sendiri, terus download ANT sendiri. Jadi kalau misalkan setiap kali nanti teman-teman mau build itu kan pasti membutuhkan internet yang cepat ya, maksudnya harus selalu download gitu kan secara otomatis. Nah di cara ini kita nggak perlu download lagi, teman-teman tinggal copy paste aja ini yang udah saya ringkas, copy paste taruh sini. Karena kita udah download, jadi kita tinggal arahin aja folder yang NDK ini ya. Kita close dulu yang ini, tinggal arahin dulu
Misalkan teman-teman udah, kalau saya sih udah saya ekstrak di sini, jadi teman-teman tinggal diarahin seperti kayak tadi ya, tinggal diarahin mana nih, begini ya, tinggal diarahin dari foldernya. Nah kalau sudah tiga-tiganya ini, teman-teman tinggal save ya, tinggal save. Dan gue jelasin dulu lagi nih dari atas ya. Ini ada title, jadi nama nanti aplikasi yang kalian buat. Ini short include-nya ini juga, ini adalah image muncul nanti di aplikasi ya. Pertama kali muncul. Terus ini icon yang nanti di menu teman-teman ya, karena gue nggak aktifin karena gak ada icon. Nanti ini adalah icon yang nanti muncul di menu HP teman-teman. Ini package tukang, terus domainnya punya saya ini, terus versinya ya gini. Untuk requirementnya gini ya teman-teman, harus sama persis seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman nanti buat aplikasinya udah banyak menggunakan package-package seperti kayak MySQL ya, teman-teman tinggal cantumin di sini. Misalkan di Python kan kalau misalkan menggunakan MySQL biasanya ada package yang namanya, kita pakai yang namanya MySQL ya, teman-teman tinggal cantumin di sini. Oke. Atau enggak MySQL connector juga bisa, karena aplikasi Hello World tadi kita nggak pakai database, jadi begini aja. Oke. Terus akses internetnya juga kalau misalkan perlu di aplikasinya tinggal dicantumin, kalau nggak usah gitu ya. Oke. Terus ini IP-nya support nyampe 27 ya, terus minimumnya 21, kita pakai NDK jadi begini. Udah sih, cukup begini ya teman-teman. Kita save ya teman-teman. Nanti untuk mendapatkan ini ya, kopian dari bulldozer patch yang udah saya ringkas di description sudah saya cantumin ya, teman-teman tinggal ngikutin aja tutorial ini ya. Kalau udah save kita close ya. Kalau udah close kita beralih ke ini folder kita, menu latihan. Nah di sini wordnya juga udah jalan. Oke, jadi kita langsung jalanin perintah yang sama, bulldozer deploy. Oke, kita enter. Nah kita tunggu ya, tunggu. Nah secara otomatis nanti dia akan bikin file seperti ini. Oke, kita tunggu ya. Kalau yang pertama ini biasanya cukup lama ya, lama, jadi kita tunggu. Sambil nunggu kita review aja dulu ya langkah-langkahnya. Jadi teman-teman pertama-tama pakai Ubuntu ya, pakai Ubuntu. Terus teman-teman download ya file ini dari SDK. Oh ya, wajib menggunakan internet ya teman-teman, karena ini pasti akan update sih. Oke ya. Teman-teman harus ini apa, download ini kan SDK, NDK sama ANT, terus ekstrak. Nah kalau sudah, teman-teman tinggal kasih perintah yang barusan bulldozer init ya. Kalau sudah, teman-teman hapus, dikompas aja file dari saya yang bulldozer space, dikompas, kemudian kita save. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal jalanin yang bulldozer Android debug deploy gitu ya, bulldozer Android debug deploy. Oke, nanti secara otomatis dia akan build sendiri. Oke, kita tunggu aja ini sambil nunggu. Ngopi dulu nggak masalah. Oke.
Oke teman-teman semuanya, aplikasi kita udah selesai di Wheel ya, udah selesai ini, udah sukses. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat aja, dicek di projectnya itu di bin. Nah, di sini ini aplikasi yang sudah kita buat. Sekarang kita tinggal copy aja, terus diinstal di Android ya teman-teman. Oke sih, itu aja sih. Mungkin itu tutorial kali ini kita udah selesai ya, membuild si dari .py menjadi .apk ya, udah bisa diinstal di sini. Oke, itu aja tutorial kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin barangkali penjelasannya kurang jelas, mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe, nanti kita kedepannya akan lanjut tutorial ini. Mungkin untuk kedepannya kita mau bikin sebuah tampilan ya, jadi terpisah dari .py menjadi .gv, jadi ada lagi ini nanti folder atau apa, filenya ada lagi nanti. Oke. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.